Hai guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak Bapak, pada pembelajaran yang telah lalu kita telah mempelajari tentang pengertian teks berita dan unsur-unsur teks berita. Apakah anak-anak masih ingat apa pengertian teks berita dan unsur-unsur berita? Yang bisa menjawabnya silakan menunjuk tangan. Anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita ini termuat dalam kompetensi dasar atau KD 4.1, yaitu menyimpulkan isi dari berita yang dibaca atau didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah 1. Membuat ringkasan atau penyimpulan berita, dan yang kedua menyajikan isi berita yang dibaca dan didengar. Nah, setelah pembelajaran ini atau materi menyimpulkan berita ini dilaksanakan, tujuan yang diharapkan adalah pertama, siswa dapat menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita. Kedua, siswa dapat menyimpulkan isi berita. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan isi berita yang dibaca atau didengar. Itulah kira-kira anak-anak tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini atau pada materi ini. Diharapkan kepada anak-anak untuk dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini pembelajaran kita adalah menyimpulkan isi berita. Sebelum kita sampai pada materi menyimpulkan isi berita, terlebih dulu Bapak menanyakan kepada anak-anak, apa itu simpulan? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Baiklah, sedikit Bapak jelaskan. Simpulan itu artinya pendapat akhir dari suatu pernyataan. Nah, seandainya kalian menyimpulkan isi berita, berarti kalian membaca berita itu kalian simpulkan apa pendapat kalian terhadap isi berita yang kalian baca. Nah, isi berita yang kalian baca ini, kalian kemukakan pendapat kalian, ini dinamakan simpulan terhadap isi berita. Ya, baiklah anak-anak, untuk dapat menyimpulkan isi berita supaya kita mendapatkan hasil yang baik, maka perlu menggunakan beberapa langkah yang harus diikuti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyimpulkan isi berita, di antaranya yang pertama, kita harus membaca dulu berita tersebut secara keseluruhan. Jadi kita baca berita yang akan kita simpulkan tersebut. Yang kedua, kita mencatat hal-hal penting atau pokok-pokok dari berita yang kita baca tersebut. Nah, untuk mendapatkan pokok-pokok berita atau hal penting dari berita, kita boleh menggunakan rumus 5W tambah 1H atau dikenal dengan adik Simba. Nah, pada pelajaran mempelajari unsur-unsur berita, tentunya kalian sudah mempelajari apa 5W tambah 1H tersebut. Nah,
di sini Bapak tidak menjelaskan lagi. Bapak rasa kalian sudah bisa memahami tentang rumus 5W tambah 1H. Ya, jadi dalam mencatat pokok-pokok berita tersebut boleh kita menggunakan rumusan atau pertanyaan 5W tambah 1H. Nah, setelah kita mendapatkan pokok-pokok berita dengan menggunakan rumus atau pertanyaan 5W tambah 1H, kemudian barulah kita rangkaikan pokok-pokok tersebut. Nah, rangkaian pokok-pokok tersebut itu sudah menyatakan merupakan simpulan isi berita. Agar mendapat hasil yang baik, simpulan yang baik, nah untuk merangkaikan pokok-pokok tersebut, kita pergunakan kata penghubung atau konjungsi yang tepat untuk merangkaikan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Dengan menggunakan kata menghubung, sehingga terdapatlah hasil simpulan yang baik, yang sistematis dan koheren. Ya, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain ada hubungannya. Nah, itulah kira-kira langkah-langkah kalian untuk menyimpulkan isi berita. Bagaimana kira-kira anak-anak? Paham? Mengerti bagaimana kita menyimpulkan isi berita? Nah, untuk lebih mempermudah lagi, sekarang silakan kalian amati contoh simpulan atau cara membuat simpulan berita sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan tadi. Langkah pertama adalah kita bacakan berita tersebut. Nah, ini misalnya ini ada contoh berita ya yang Bapak kutip di Koran Antara melalui internet. Ya, sekalian kalian amati, Bapak tidak membacakan beritanya. Nah, amati silakan. Nah, setelah kita amati berita tersebut, kita baca secara keseluruhan, kemudian kita catat pokok-pokoknya dengan menggunakan pertanyaan rumus 5W tambah 1H atau adiksi tersebut. Misalnya, 1. Unsur what atau apa? Pertanyaan pemandu kita, apa yang diberitakan? Atau apa yang dibicarakan dalam berita tersebut, yaitu 5 orang pendaki gunung tersebut. Nah, yang kedua, who. Ya. Who itu artinya siapa? Siapa yang terlibat dalam berita tersebut, yaitu atau siapa yang diberitakan dalam berita tersebut, yaitu Budiman, Muha, Wahyu, Nila, dan Maskom. Yang ketiga, when. When itu kapan. Kapan mereka tersesat. Nah, mereka berangkat dari hari Kamis 31 Desember 2009 sampai tanggal 3 Januari 2010. Belum ditemukan. Kemudian pertanyaan where itu artinya di mana? Di mana mereka tersesat? Mereka tersesat di Gunung Ciremai. Yang berikutnya pertanyaan why. Why itu mengapa? Mengapa mereka tersesat? Mereka belum berpengalaman, perlengkapan pendakian minim, cuaca saat itu sangat buruk, dan puncak gunung sering hujan deras, serta sering diselimuti kabut asap yang tebal dan membahayakan pendaki. Nah, yang terakhir pertanyaan how, artinya bagaimana. Bagaimana upaya menyelamatkan para pendaki? Jawabannya 19 orang anggota tim SAR sudah dikerahkan. Nah, dari berita tadi kita catat pokok-pokoknya dengan menggunakan rumus atau pertanyaan 5W tambah 1H atau adik Simba. Nah, dari pokok-pokok tadi, jawaban dari pertanyaan 5W tambah 1H tadi
dapatlah pokok-pokoknya, kemudian pokok-pokok berita tersebut kita rangkaikan dengan menggunakan kata penghubung yang tepat. Misalnya bahwa, kemudian, setelah itu. Nah, setelah kita rangkaikan tadi pokok-pokok tadi dengan menggunakan rumus atau pertanyaan dengan menggunakan kata penghubung, maka terdapatlah semua kesimpulan. Nah, dari pokok-pokok berita kita simpulkan, terdapatlah simpulan beritanya. Apa kesimpulan berita tadi? Nah, 5 orang pendaki gunung, yakni Budiman, Muha, Wahyu, Nila, dan Maskom tersesat di Gunung Ciremai. Sejak berangkat tanggal 31 Desember 2009 sampai tanggal 3 Januari 2010, mereka belum ditemukan. Mereka tersesat karena kurang berpengalaman, perlengkapan minim, dan cuaca sangat buruk. 19 orang anggota tim SAR sudah dikerahkan untuk menemukan mereka. Nah, anak-anak, inilah kesimpulan berita tersebut. Bagaimana anak-anak? Kira-kira cukup mudah sekali. Nah, ingat, Bapak ingatkan, jangan lupa. Kalau kita ingin buat simpulan berita, ikuti langkah-langkah tersebut. Mudah-mudahan kita akan mendapat hasil yang baik. Bagaimana anak-anak? Kira-kira sudah paham atau mengerti? Nah, mudah-mudahan anak akan mengerti dengan pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian terhadap pembelajaran menyimpulkan berita ini, ya, silakan kerjakan tugas yang Bapak berikan ini. Tugas ini ada bersifat pengetahuan, ada yang bersifat keterampilan. Jawaban atas tugas ini silakan kalian kirim melalui e-learning atau melalui WhatsApp Bapak atau grup. Adapun tugas tersebut adalah yang pertama, ya, tulislah langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita. Yang kedua, bacalah kutipan teks berita berikut ini. Kemudian tulis kesimpulan isi berita tersebut. Nah, ini ada teks berita yang Bapak sampaikan. Kemudian tugas kalian boleh dipoto, sekali lagi tugas kalian boleh kalian foto, dikirim ke e-learning atau WhatsApp, silakan. Anak-anak, bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan kan? Ya, tentunya sangat menyenangkan. Ya, untuk pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang mengomentari isi berita. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Bapak Ahri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.